Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sharaf dengan membaca kitab sharaf dari silsilatut ta'limil lughatil arabiyyah mustawa tsalits. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-36 dari kitab mustawa tsalits. Sekarang kita masuk di tadribat dari pelajaran yang kedua. Kemarin telah kita selesaikan. Saya ulang sedikit ya qawaidnya. Tanqasimul af'alul mazidatu ala thulathi thalathata aqsam. Fi'il mazid ala thulathi itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah af'alun mazidatun ala thulathi biharfin. Yani fi'il mazid ala thulathi yang ditambahkan padanya 1 huruf. Wahia thalathatun, dan ini ada 3 wazan. Yang pertama wazan af'ala, contohnya aslama. Ya, aslama itu bisa diartikan masuk Islam ataukah bisa diartikan dengan berserah diri. Karena Islam itu kan istislamu lillahi bitauhid, jadi berserah diri kepada Allah dengan bertauhid ya. Ahraqa, ya membakar ya. Ahdara, ya menghadirkan. Nah, kalau hadara berarti kan menghadirkan ya. Kemudian yang kedua wazan fa'ala, contohnya kabbara, ini bertakbir. Hawwala, berusaha ya, ataukah merubah ya. Rattaba, menyusun ya, mengurutkan juga boleh. Kemudian wazan ketiga adalah fa'ala, contohnya adalah syahada, menyaksikan. Qabala, menyambut. Safara, melakukan safar ya. Ini 3 wazan dari fi'il mazid ala thulathi biharfin. Nah, dengan tambahan 1 huruf ya. Sekarang yang kedua, af'alun mazidatun ala thulathi biharfaini. Fi'il mazid ala thulathi dengan tambahan 2 huruf, ini ada 5 wazan. Yang pertama tafa'ala, contohnya tajadala, berdebat ya, berbantah-bantahan. Tanawala, mengambil ya. Tazawara, saling mengunjungi ya, ziarah ya. Ini wazan pertama. Wazan yang kedua adalah tafa'ala, contohnya adalah tatahhara, bersuci. Tazawwaja, menikah. Tasaddaqa, ya ini bersedekah. Nah, tapi bisa diartikan dengan membenarkan ya. Sidqun ini kan, sadaqah ini kan membenarkan ya, benar. Jadi tasaddaqa berarti membenarkan juga boleh. Kemudian wazan yang ketiga adalah ifta'ala. Semisal contoh ightasala, mandi. Ishtaghala, sibuk. Ishtaraka, berserikat ya, bekerja sama. Wazan yang keempat infa'ala, contohnya insyaraha, lapang ya. Insyaraha sadrahu lil Islam, dadanya merasa lapang dengan Islam ya. Inqalaba, terbalik ataukah berbalik juga boleh. Insarafa, itu pergi, berpaling ya. Kemudian wazan yang kelima adalah if'alla, contohnya ihmarra, ihdarra ya. Ini untuk menunjukkan warna ya. Ihmarra itu menjadi merah, ihdarra menjadi hijau. Kemudian yang ketiga, yakni af'alun mazidatun ala thulathi bi thalathati ahruf. Fi'il mazid ala thulathi dengan tambahan 3 huruf. Wazan yang pertama istaf'ala, semisal contoh istaqbala ya. Artinya itu menyambut ya, menerima juga bisa. Qabila ya, ini kan menerima ya. Istaqbala berarti menerima juga boleh ataukah menyambut ya. Kemudian selanjutnya istakhraja, dari kharaja, keluar, berarti istakhraja itu mengeluarkan. Istaghfara, ghafara, dari fi'il ghafara ya. Ghafara itu mengampuni, istaghfara itu berarti meminta ampunan. Ini wazid ala thulathi bi thalathati ahruf. Fi'il mazid ala thulathi dengan tambahan 3 huruf. Masih ada sebenarnya wazan yang lain, misal if'ala, kemudian if'awwala, if'aw'ala. Nah, cuman di sini nggak disebutkan karena itu memang fiil jarang digunakan. Kita lanjutkan di tadribat. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-34 ataukah 36, mohon maaf ya.
Tadribat dari pelajaran yang kedua. Tadribul awal, latihan yang pertama, ayyin al-asla thulathiyya likulli fi'lin min al-af'alil atiyah. Tentukan asal thulathi pada setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut. Ya. Asal thulathinya ya. Ibta'ada, ini kan wazannya kan ifta'ala ya. Berarti asal thulathinya adalah ba'uda. Insarafa wazannya infa'ala berarti sarafa. I'tarafa wazannya ifta'ala berarti arafa. Istaghfara wazannya istaf'ala berarti ghafara ya. Tambahnya alif sin dan ta ya. Syahada berarti syahida. Wazannya fa'ala ya. Tajadala wazannya tafa'ala berarti jadala. Ta'allama wazannya tafa'ala berarti alima. Ya ini ya asal thulathinya diperhatikan. Tadribu tsani, latihan yang kedua, ij'al al-af'al al-atiyata mazidatan ala ayakun al-fi'lul mazidu qad marra bika. Ya. Jadikan fi'il-fi'il berikut sebagai fi'il mazid. Ya, tentunya dengan menjadikan fi'il-fi'il mazid yang telah berlalu padamu. Misalkan ini alima, ini tepatnya untuk dijadikan mazid adalah ta'allama. Ya, seperti itu ya. Qaruba, ya, berarti taqarraba juga boleh ya, wazannya tafa'ala ya, ataukah juga taqarraba juga boleh, taqarraba juga boleh ini ya. Kemudian ghafara lebih tepatnya adalah istaghfar seperti di atasnya ini. Fahima istafhama boleh meminta pemahaman ya. Nasyara ya, nasyara ya, misalkan dimasukkan dalam wazan ya fa'ala berarti nasyara ya. Ataukah ifta'ala menjadi intasyara ya. Ya, nasyara itu ini kan menyebar ya. Berarti kalau intasyara tersebar. Wazan ifta'ala menjadi intasyara. Paham ya? Kemudian adda, ista'adda. Bersiap-siap bisa adda. Ya. Ista'adda. Ya, boleh. Ya. Pakai istaf'ala boleh. Ataukah mungkin dengan wazan lain ya. Misalkan addada. Dengan wazan fa'ala menjadi addada. Ya. Seperti itu ya. Tentunya untuk memasukkan dalam wazan ya fi'il thulathi mazid ya, tentunya melihat kebiasaan orang-orang Arab di dalam penggunaan kata tersebut. Apakah dimasukkan dalam wazan tafa'ala ataukah fa'ala, tentunya lihat kebiasaan. Dan juga terkadang melihat penggunaan. Misalkan alima. Alima kan mengetahui ya. Untuk digunakan ya belajar berarti kan mencari ilmu, berarti kan ta'allama ya. Ta'allama ya. Semisal dalam hadis ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Ya. Ta'allama itu belajar, tapi kalau 'allama mengajarkan. Ya, jadi kalau wazan fa'ala itu mengajarkan, tapi kalau tafa'ala itu belajar ya. Fiilnya sama-sama alima, tapi penggunaannya berbeda. Misalkan dalam hadis ya, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an kemudian wa'allamahu dan mau mengajarkannya. Jadi fa'ala ini untuk mengajarkan, tapi kalau tafa'ala belajar. Sama-sama asal sulasinya adalah alima. Seperti itu ya penggunaannya, melihat makna. Selain melihat kebiasaan orang Arab menggunakan wazan apa, maka yang kedua melihat makna yang dimaksud dari ungkapan yang mau dia ungkapkan itu. Seperti itu ya penggunaannya ya. Kita lanjutkan tadribu tsalits. Hati fi'laini likulli waznin minal auzanil atiyah. Datangkan dua fi'il dari setiap wazan dari wazan-wazan berikut. Wazannya misalkan fa'ala, datangkan dua fi'il perintahnya. Misalkan contohnya jahada. Ataukah mungkin qatala. Jahada berjihad, qatala berperang. Hampir mirip ya. Kemudian af'ala contohnya akrama aslama. Akrama itu memuliakan, aslama masuk Islam. Kemudian fa'ala tadi misalkan contoh allama, ya bisa pakai fa'ala, ini mengajarkan ya, berarti allama mengajarkan, allamal Qur'an ya. Seperti itu ya. Mengajarkan berarti kalau fa'ala. Kalau contoh lain misalkan kabbara, membesarkan, mengagungkan.
Kemudian tafa'ala contohnya tajadala berdebat, ya berbantah-bantahan, ya. Misalkan contoh ya tafa'ala. Kemudian contoh yang lain misalkan yakni contoh yang lain misalkan ya tadi contoh-contoh fi'il di sini banyak ya. Ya, Anda bisa lihat di sini nih. Tanawala ataukah tazawara saling mengunjungi ya. Seperti itu ya. Nanti kalau antum bingung lihat ke atasnya ya. Misalkan bingung mencari contoh lihat ke atasnya ke kaidahnya itu. Kemudian ifta'ala misalkan ya irtasala, ghasala kan irtasala mandi. Ataukah contoh yang lain misalkan ifta'ala di sini ada contoh irtasala kemudian ishtaraka ishtaghala. Ya. Seperti itu ya. Selanjutnya contohnya adalah infa'ala misalkan insarafa tadi. Sarafa kan insarafa. Inqalaba, qalaba menjadi inqalaba. Sarafa itu berpaling, inqalaba itu terbalik, berbalik ya. Istaf'ala contohnya istaghfara, kemudian istafhama tadi ya. Kemudian tafa'ala contohnya ta'allama, ini belajar ya, ta'allama. Kemudian contoh yang lain bisa digunakan dengan contoh misalkan tazawwaja, menikah, tatahhara, bersuci. Ini di sini ada contohnya. Mudah ini ya, insyaallah sudah dipelajari semua. Kita lanjutkan tadribur rabi', latihan yang keempat. Hati wazna kulli fi'lin minal af'alil atiyah. Datangkan wazan setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut. Taqaddama wazannya tafa'ala. Artinya itu maju. Ya, tampil juga bisa ya. Kemudian samaha wazannya adalah fa'ala. Memberikan toleransi, memberikan maaf, bisa ya. Takhallasa wazannya itu tafa'ala, membebaskan diri, takhallasa. Ataukah membebaskan juga bisa takhallasa ya. Kemudian istaghfara ini istaf'ala meminta ampunan, ishtadda ya wazannya adalah ifta'ala ya. Berarti kan ya ishtadda itu asal sulasinya adalah syadda fi'il mudha'af ya. Jadi di sini wazannya ifta'ala, jangan sampai ya if'alla, jangan sampai ya. Meskipun lebih dekatnya itu bentuknya itu ke bentuk if'alla. Ya tidak. Ishtadda, if'alla kan persis ya, tapi bukan itu. Kita lihat asal sulasinya syadda, berarti kan ishtadda, berarti ifta'ala, ishtadada. Seperti itu ya, ini untuk syadda ini diperhatikan wazannya tidak if'alla tapi ifta'ala justru. Karena ini fiilnya adalah asalnya syadda. Insyaraha itu wazannya infa'ala karena asal sulasinya itu adalah syaraha, ya. Ishtadda itu berat, ya, syadid, ya. Kemudian insyaraha itu lapang. I'tamara ya wazannya adalah ifta'ala, ini umrah, melakukan umrah. Iqtaraba wazannya ifta'ala, quruba salah sulasinya, ini mendekat ya. Kemudian ihmarra wazannya if'alla, ini hamira ya. Menjadi ihmarra, menjadi merah. Intasara ini ifta'ala karena salah sulasinya itu adalah nasara, berarti ifta'ala. Ya, bukan infa'ala ya, jangan terkecoh dengan huruf nunnya karena itu nun asli bukan nun tambahan ya, bukan infa'ala bukan tapi ifta'ala justru. Intasara ini ya. Kemudian intasara tadi artinya adalah mendapatkan pertolongan ya. Intasaral muslimuna, kaum muslimun mendapatkan pertolongan, menang ya. Tajadala wazannya adalah tafa'ala. Artinya adalah berdebat, berbantah-bantahan. Taqatala wazannya tafa'ala juga, wazannya tafa'ala sama, ini saling membunuh, berperang maksudnya ya. Tatahhara, tahara wazannya tafa'ala, bersuci. Istalama, ifta'ala, menyerahkan ya. Kemudian ista'dzana, istaf'ala wazannya adzina ya, mengizinkan. Ista'dzana. Asta'dzana, maksudnya ista'dzana mungkin bukan asta'dzana, ista'dzana. Ya. Kemudian ta'allama wazannya tafa'ala, yakni belajar ya. Arsala mengirim, mengutus ya, wazannya af'ala. Ista'adda jadi fi'il adda, wazannya istaf'ala berarti ini mempersiapkan. Ya, menghitung-hitung ya, maksudnya mempersiapkan. Tadribul khamis, latihan yang kelima, perhatikan. Hati af'alan minal awzanil atiyah wa dha' kulla wahidin minha fi jumlatin mufidatin kama fin namudaj. Datangkan fiil-fiil dari wazan-wazan berikut, kemudian letakkan setiap darinya ke dalam jumlah yang mufidah seperti dalam contoh.
Misalkan contohnya wazannya adalah ifta'ala, kemudian fiilnya irtasala, kalimatnya irtasala Abdurrahmani bil ma'i was sabuni. Abdurrahman mandi dengan air dan sabun. Nah, seperti itu ya, ifta'ala. Sekarang kalau ifta'ala yang lain misalkan selain irtasala apa tadi? Misalkan ada contoh di sini ya. Ifta'ala intasara ya, intasara. Ya, ini kan ifta'ala ya. Maksudnya ifta'ala intasara misalkan ya. Contoh kalimatnya adalah intasaral muslimuna, kaum muslimun mendapatkan pertolongan, seperti itu ya. Kemudian infa'ala misalkan ya inqalaba, inqalaba. Nah, inqalaba terbalik, ataukah mungkin dari contoh yang lebih mudah lain, misalkan contoh fiilnya insyaraha, ya infa'ala ya, insyaraha infa'ala. Insyaraha sadruhu lil Islam, dadanya merasa lapang dengan Islam, misalkan ya contohnya ya, infa'ala insyaraha tadi. Kemudian fa'ala contohnya tadi adalah jahada misalkan. Contohnya misalkan ya jahadal muslimuna ya lillahi, misalkan kaum muslimun berjihad karena Allah, boleh seperti itu ya. Kemudian af'ala contohnya aslama. Ya, aslama misalkan ya aslama Umaru. Ya, aslama Umaru, Umar masuk Islam ya. Boleh seperti itu, ini sudah fi'il lazim yang enggak perlu maf'ul bih lagi. Kemudian fa'ala contohnya allama. Allamahul bayan. Ya. Allamahul bayan, yang mengajarkan kepada dia al-bayan. Ya, misalkan ya fa'ala wazannya allama, seperti itu. Ataukah tadi dalam hadis ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya fa'ala ya, seperti itu, 'allamahu. Seperti itu ya. Tadribu sadis, latihan yang keenam, udhkur ahrufaz ziyadati wal fi'la thulathiyya ya lil af'ali kama fin namudhaj. Sebutkan huruf tambahan dan fi'il thulathi bagi fi'il-fi'il seperti dalam contoh, misalkan ada fi'il intashara, huruf tambahnya alif dan ta, fi'il thulathinya itu adalah nashara, tersebar. Ya. Ightasala, huruf tambahnya alif dan ta, fi'il thulathinya itu adalah ghasala, mencuci. Kalau ightasala itu menjadi mandi. Kalau nashara menyebar, intashara tersebar ini ya. Anzala, huruf tambahnya adalah hamzah, itu di awal. Fi'il thulathinya adalah nazala. Nazala itu turun bisa. Anzala berarti menurunkan. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Misalkan dalam kalimat seperti itu ya. Kami turunkan air dari langit ya. Wa anzalna. Anzala akan turun, berarti menurunkan. Berarti kalau nazala itu turun, anzala menurunkan. Qaddama. Qaddama itu huruf tambahnya itu adalah tasydid, huruf da di situ. Kemudian fi'il thulathinya itu adalah qadima, datang. Kalau qaddama itu mendatangkan, bisa seperti itu. Nah, qaddama itu mendahului juga boleh, mendatangkan juga boleh ya. Kita lanjutkan di tadribus sabi', latihan yang ketujuh. Perhatikan perintahnya, ayyin al-af'al al-muta'addiyata allati tahtaju ila maf'ulin bihi wal af'al al-lazimata allati la tahtaju ila maf'ulin bihi fil jumal. Perhatikan perintahnya, tentukan fi'il muta'addiyah. Yang dimaksud dengan fi'il muta'addiyah itu adalah fi'il yang tahtaju ila maf'ulin bihi, yang masih butuh kepada maf'ul bih. Wal af'al al-lazimata, dan juga tentukan fi'il lazim allati la tahtaju ila maf'ulin bihi, yakni fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih di dalam kalimat-kalimat berikut. Nasyara Khalidun al-khabara. Nasyara itu fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi ya, antum kasih tanda di sini mim sebagai lambang muta'addi. Intasyaral khabaru, ini fi'il lazim, kasih tanda la di sini, intasyaral khabaru. Kalau nasyar Khalidun al-khabara, Khalid menyebarkan berita ya, khobar ya. Intasyaral khabaru, khobar itu sudah tersebar ya. Ini muta'addi, ini lazim. Ghasala Muhammadun thiyabahu, Muhammad mencuci pakaiannya ya. Ini fi'ilnya fi'il muta'addi, butuh maf'ul bih. Tapi kalau ightasala Umaru qabla ay yaqra'a sahifatan minal Qur'ani, Umar mencuci, ataukah Umar mandi, bukan mencuci ya. Kalau ightasala itu mandi ya. Umar mandi sebelum membaca lembaran-lembaran dari Al-Qur'an ya.
Kalau ghasala itu fiilnya fiil muta'addi, ightasala itu fiilnya fiil lazim. Adapun qabla itu kan ini dharaf zaman ya. Sebelum ya. Bukan maf'ul bih tapi dharaf itu. Ataukah maf'ul tapi bukan maf'ul bih tapi maf'ul fih. Dharaf itu terkenal dengan maf'ul fih. Nah, nazala Ibrahimu minat ta'irati. Nazala itu fiilnya fiil lazim ya. Ibrahim turun dari pesawat, ta'irah ini kan. Tapi kalau anzala ini fiilnya fiil lazim, ini fiilnya muta'addi ya. Ini nazala itu lazim, anzala itu muta'addi. Anzala Ibrahimu at-tifla minat ta'irati. Ibrahim menurunkan bayi dari pesawat, ta'irah, pesawat ya. Fakkara Ahmadu fis su'ali. Ahmad berfikir tentang pertanyaan, tentang soal ya. Fakkara di sini fiilnya fiil lazim, enggak butuh maf'ul bih. Demikian pula tafakkara Ahmadu fis su'ali. Muhammad berfikir, jadi fakkara sama tafakkara itu sama, fiilnya fiil lazim, enggak butuh maf'ul bih. Adapun fis su'ali itu adalah keterangan tambahan. Nah. Kemudian qabbala Umaru al-hajar al-aswada. Ini qabbala jelas fiilnya fiil muta'addi, ada maf'ul bihnya ya. Umar mencium hajar aswad. Hajar aswad itu batu yang ada di pojokan Ka'bah itu ya. Bukan nama seorang ya, tapi meskipun ada namanya, nama seorang itu hajar ya, ada ya. Nah, istaqbala Ibrahimu sadiqahu. Ibrahim menyambut temannya, berarti istaqbala itu fiilnya fiil muta'addi, butuh maf'ul bih. Qadimal musafiru min baladihi. Musafir datang dari negerinya. Qadim ini fiilnya fiil lazim, enggak butuh maf'ul bih, tidak ada maf'ul bih ya di sini ya. Qaddama Salihun asiran ila asdiqaihi. Ya, di sini jelas ya. Qaddama itu menyuguhkan, mendatangkan ya. Salih mendatangkan asir, jus untuk teman-temannya. Berarti kan qaddama itu fiilnya fiil muta'addi, ada maf'ul bihnya, asiran di sini maf'ul bihnya. Seperti itu ya. Diperhatikan baik-baik ini. Perhatikan, bedakan antara lazim dengan muta'addi. Ingat ya, kata kuncinya lazim itu butuh maf'ul bih. Mohon maaf, lazim itu tidak butuh maf'ul bih, muta'addi itu butuh maf'ul bih. Lazim itu enggak butuh objek. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan objek ya. Maf'ul bih itu kan objek. Adapun muta'addi itu masih butuh maf'ul bih, butuh objek. Seperti itu ya. Ingat-ingat baik-baik kata kuncinya tadi, membedakan lazim sama muta'addi. Kalau antum dengarkan pelajaran saya dengan baik, fa insyaallah antum faham. Tapi kalau antum enggak konsentrasi, enggak dengarkan, bagaimana mungkin mau faham? Dengarkan, kuncinya didengarkan ya. Disimak baik-baik. Kita lanjutkan. Ya, di sini ada ini tadi tabel untuk sini ya, untuk 12 ini. Yang muta'addi sama yang lazim nanti antum masukkan di sini ya. Tadi saya sudah jelaskan, tinggal antum disalin saja, masukkan fiil-fiilnya di sini. Kalau yang lazim masukkan di sini, yang muta'addi masukkan di sini. Tadi yang lazim telah kita sebutkan ya. Yang tidak ada maf'ul bihnya, intasyara, kemudian ightasala, kemudian juga nazala. Ini lazim ya. Fakkara, tafakkara juga lazim. Kemudian apalagi yang lazim? Ya, qadima, ya. Ini lazim ya. Yang muta'addi, sekarang lihat yang muta'addi, nasyara, kemudian ghasala, ya. Kemudian anzala, ini muta'addi ya. Kemudian selanjutnya adalah qabbala, istaqbala, ya. Kemudian qaddama, ini semuanya muta'addi. Ada maf'ul bihnya, asiran dan seterusnya tadi. Dimasukkan di sini ya. Kita lanjutkan tadribu tsamin, latihan yang ke-8. Akmil kama fin namudaj. Sempurnakan seperti dalam contoh. Perhatikan contohnya balagha. Dari wazan fa'ala ya. Ataukah balagha diminta untuk dimasukkan ke dalam wazan fa'ala menjadi balagha. Contoh dalam kalimat balagha rasulu sallallahu alaihi wasallam ar-risalata. Maf'ul bih ya, ar-risalata sebagai maf'ul bih ya. Hadatha diminta untuk dimasukkan ke dalam wazan tafa'ala menjadi tahaddatha. Ya, misalkan tahaddatha Ibrahimu ma'a ukhtihi, misalkan ya. Ibrahim berbincang-bincang, bercerita bersama saudarinya, misalkan ya. Hafidha diminta untuk dimasukkan dalam wazan fa'ala menjadi hafadha. Hafadha Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad menghafalkan Al-Qur'an. Nah, kemudian hamala diminta untuk dimasukkan dalam wazan tafa'ala menjadi tahammala. Tahammala itu membawa. Tahammala Ibrahimu, ya misalkan ya,
Tahammala Ibrahimu al-Qur'ana. Ibrahim membawa Al-Qur'an ya. Tafa'ala yakni tahammala ya. Kemudian dakhala diminta untuk dimasukkan dalam wazan af'ala menjadi adkhala ya. Adkhala Muhammadun ibnahu ilal masjidi ya. Adkhala itu memasukkan, dakhala itu masuk ya. Adkhala itu memasukkan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya dzakara diminta untuk dimasukkan dalam wazan tafa'ala menjadi tadzakkara ya. Tadzakkara al-muslimuna ya. Ataukah contoh yang lain misalkan tadzakkara al-muslimuna ba'da salati. Ya berzikir berarti ya tadzakkara. Ataukah mungkin dengan kalimat yang lain juga boleh, silahkan dicoba ya. Qadima diminta untuk dimasukkan dalam wazan tafa'ala menjadi taqaddama. Taqaddama Muhammadun asiran ila ashabihi misalkan ya, menyuguhkan, mendatangkan ya, bisa qadima taqaddama. Kemudian arafa dimasukkan dalam wazan ifta'ala, bukan afta'ala, ini dilubah aja. Ifta'ala berarti i'tarafa, mengetahui berarti ya. Arafa kan mengetahui, i'tarafa juga sama mengetahui. I'tarafa tullabu ad-darsa. Nah, misalnya seperti itu juga boleh ya. Alima misalkan diminta dimasukkan dalam wazan tafa'ala ya. Man ta'allama al-Qur'an ataukah ta'allama al-Qur'an khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini kalimatnya seperti itu ya. Kemudian syaraha diminta dimasukkan dalam wazan infa'ala menjadi insyaraha sadruhu lil Islam. Ya. Sadruhu sebagai fa'al dari insyaraha ya. Jadi di situ fiilnya fiil lazim insyaraha ya. Tadribu tasik latihan yang ke-9 ya. Perhatikan fil fi'lil ajwafi mithlu qama la tudharu harakatul alifi al-fathah walakinnaha tadharu fil wazni. Pada fi'il ajwaf semisal contoh fa'ala ini harakatnya tidak terlihat, harakat alifnya ini fathah tidak terlihat, tapi akan terlihat pada wazannya. Misalkan contoh qama waznuhu fa'ala, aqama waznuhu af'ala. Seperti itu ya. Aqama yani af'ala. Ketika disebutkan wazannya akan terlihat harakat aslinya. Ya. Aqama. Kemudian hati wazna kullin minal af'ali thaliyati wasta'milhu fi jumlatin. Datangkan wazan dari setiap fi'il berikut dan pergunakan di dalam kalimat. Ajaba ya, wazannya berarti kan af'ala ya. Ajabal ustadzu as-su'ala. Misalkan ya, ustadz menjawab pertanyaan ya. Kemudian ajada wazannya juga af'ala juga dari jada ya. Jada itu bersungguh-sungguh ya. Jada ajada menjadi af'ala ajada. 6. Kemudian arada dari rada menjadi wazannya af'ala juga. Kemudian atala dari tala wazannya af'ala juga. Tinggal nanti bikin kalimatnya silahkan ya. Misalkan ajada. Ajada itu bersungguh-sungguh ya. Ajada Muhammadun fid darsi. Kemudian arada ingin. Ingin misalkan contoh arada Muhammadun ya. Arada Muhammadun at-ta'ama misalkan ya. Muhammad ingin makanan ya. Kemudian atala itu memanjangkan. Atala al-muadzinu sautahu. Ya, muadzin memanjangkan suaranya. Ini atala ya. Wazannya af'ala semua di sini. Dari fi'il ajwaf. Ajwaf itu yang ain fi'ilnya huruf illat. Ini huruf illatnya alif di sini contoh-contohnya ada. Tadribul ashir latihan yang ke-10. Fil fi'lin naqisi. Fi'il naqis itu fi'il yang terakhirnya itu lam fi'ilnya itu huruf illat ya naqis ini. Semisal contoh a'ta la tadharu harakatul alifi walakinnaha tadharu fil wazni. Harakat alifnya itu tidak terlihat tapi terlihat ketika disebutkan wazannya, terlihat pada wazannya. Misalkan contoh taqul a'ta waznuhu af'ala. Berarti kan asalnya adalah a'taya ya. Wazannya af'ala menjadi a'ta, hilangkan ya-nya. Nah. Sekarang hati auzan al-af'ali wasta'mil kulla fi'lin fi jumlatin. Datangkan wazan-wazan fi'il, kemudian pergunakan setiap fi'il di dalam kalimat. Aghna, wazannya semuanya sama af'ala. Ya. Aghna itu berarti kan
dari fi'il ghani ya menjadi aghna itu mencukupi ya. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang mencukupi dan yang membuat orang itu yang membuat kaya, ghani, aghna, wa aqna, dan membuat orang itu merasa cukup ya. Qanaah, aqna itu qanaah, aghna wa aqna. Dalam Al-Qur'an itu ada kan surat An-Najm ya, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang membuat hambanya itu kaya dan membuat hambanya itu berkecukupan. Berarti kan ya Allah tidak menyebutkan miskin, tidak, karena memang pada hakikatnya orang itu Allah berikan kepada dia itu kecukupan, bukan kemiskinan. Adapun miskin itu adalah perasaan orang saja. Sebenarnya kalau orang itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, dia akan merasa cukup, akan merasa qanaah, tidak merasa miskin. Jadi orang yang merasa miskin itu adalah orang yang tidak merasa cukup dengan tidak bersyukur. Kalau boleh kita katakan tidak bersyukur, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Pada hakikatnya rizki yang telah Allah berikan kepada kita itu sudah cukup untuk kehidupan kita, tapi nggak cukup untuk gaya hidup kita. Kalau sekedar untuk memenuhi kehidupan, rizki dari Allah sudah cukup. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, maka sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan cukup. Ya, sehingga ini pesan moral dari apa yang kita sampaikan tentang contoh wa annahu huwa aghna wa aqna. Contoh aghna tadi ya, dan dialah Allah yang telah memberikan kepada hambanya itu kekayaan dan kecukupan. Perhatikan ya, bukan kemiskinan. Bukan wa annahu huwa aghna wa afqara, bukan ya. Tapi wa annahu huwa aghna wa aqna. Perhatikan ya. Ini perkara yang perlu kita ingatkan. Kemudian alqa itu melemparkan, dari laqa bisa ya, dari laqiya, laqa bertemu sebenarnya. Kalau laqa itu bertemu, alqa tapi bisa diartikan dengan melemparkan. Wa alqa Musa asahu, dan Musa pun melemparkan tongkatnya, fa idza hiya thu'banum mubin, tiba-tiba tongkatnya itu berubah menjadi ular yang nyata. Nah, alqa melemparkan ya. Kemudian ajra itu membiarkan ya. Ajra ya. Ya. Sebenarnya kalau mau melihat dalam Al-Qur'an banyak sekali contoh-contoh kalimat ya. Cuman terkadang kita yang terbatas ya hafalannya dengan Al-Qur'an, maka terkadang kita sulit mengambil contoh dari Al-Qur'an. Sebenarnya kalau mau mencari banyak kalimat-kalimat berbahasa Arab dari semua wazan itu banyak ya. Ajra ya. Untuk lebih mudahnya kita buat kalimat saja yang ajra itu ya. Ya. Misalkan contoh ajra itu yakni jara ya, jara itu berlari, ataukah bisa juga mengalirkan ya. Jara itu mengalirkan, berjalan, berlari, mengalirkan. Misalkan ajra, misalkan contoh ajral fallahu almaa ila, misalkan ila harthihi, misalkan ya, ajral fallahu almaa ila harthihi, seorang petani itu mengalirkan air ke sawahnya ya. Kemudian amsa ya, amsa itu memasuki waktu sore ya. Amsal jawwu baridan, di waktu sore udara itu dingin ya. Misalkan ya amsal jawwu baridan. Nah, kita lanjutkan tadribul 11, latihan yang ke-11. Fil fi'lin naqisi mithlu ibtagha la tadhharu harakatul alifi walakinnaha tadhharu fil wazni. Pada fi'il naqis tadi telah kita sebutkan ya, fi'il yang lam fi'ilnya huruf illat. Semisal contoh ibtagha ya, wazannya adalah ifta'ala ya, berarti bagha ya. Harakat alifnya tidak terlihat, tapi terlihat di dalam wazannya. Taqul, engkau katakan ibtagha waznuhu ifta'ala. Ya, ibtagha ya berarti aslinya ya. Seperti itu, jadi terlihat wazan aslinya. Sekarang hati auzan al-af'al al-atiyah wasta'mil kulla fi'l fi jumlatin. Nah, tinggal dikit lagi, selesaikan sekalian ya. Datangkan wazan dari setiap fi'il berikut. Kalau wazannya semuanya sama ifta'ala ya, nggak perlu ditanyakan lagi, ini semuanya contoh pada ifta'ala. Ishtara, iqtada, intaha. Ini kan wazannya ifta'ala semua. Cuman sekarang pergunakan setiap fi'il dalam kalimat. Ishtara, misalkan ya, ishtara itu membeli. Ishtara, misalkan ishtara Muhammadun al-kitaba. Misalkan ya, Muhammad membeli kitab ya.
Iqtada itu mengambil qudwah. Qudwah itu contoh teladan ya. Qudwah itu contoh teladan ya. Iqtadal muslimuna rasula sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimun mengambil qudwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha itu berakhir, maksudnya habis ya. Intaha waktu dirasati. Telah habis waktu pelajaran. Seperti itu ya. Contohnya kalimatnya mudah. Tapi belum selesai, ini masih sedikit lagi. Ya. Tadribu ats-tsani asyar, latihan yang ke-12 ya. Perhatikan, fil fi'lil ajwafi istafada la tadhharu harakatul alifi walakinnaha tadhharu fil wazni. Pada fil ajwaf istafada, wazannya istaf'ala ya. Harakat alifnya itu tidak terlihat. Fi'il ajwaf itu fi'il yang ain fi'ilnya huruf illat ya. Ajwaf jadi fada menjadi istafada ya. Tidak terlihat harakat ainnya, harakat alifnya, mohon maaf, harakat alifnya ya pada ain fi'ilnya itu karena ajwaf ya. Tapi terlihat pada wazannya. Perhatikan contohnya taqul istafada waznuhu istaf'ala ya. Jadi kan huruf tambahnya alif sin dan ta jadi fada ya. Al-an hati auzan al-af'alil atiyah wasta'mil kulla fi'lin minha fi jumlatin. Datangkan wazan-wazan fi'il berikut. Wazannya sudah jelas tadi, semuanya istaf'ala di sini, sedang pembahasan istaf'ala, wazannya semua istaf'ala, enggak perlu dibahas lagi ya. Tapi yang sekarang wasta'mil, dan pergunakan setiap fi'il darinya dalam kalimat. Misalkan istaraha ya. Istarahat tullabu ya. Para murid itu beristirahat ya. Ini fi'ilnya fi'il lazim, enggak perlu maf'ul bih lagi ya. Istata'a itu mampu ya. Istata'al ya. Istata'al mu'minuna ya. Al-hajja, kaum mukminun mampu untuk melakukan ibadah haji. Nah, ista'ara itu meminjam. Ista'ara Zaidun ya, al-qalama misalkan ya. Zaid meminjam pena ya. Istafada itu mengambil faidah ya. Istafada Muhammadun al-haditha. Misalkan Muhammad mengambil faidah dari hadis ya. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di tadribu tsalitsa asyar, latihan yang ke-13. Ayyin, berarti kan perintahnya ayyin al-af'al al-madiyata fil ayati wadhkur wazna kulli fi'lin minha. Tentukan fi'il madi dari ayat-ayat berikut dan sebutkan wazan setiap dari fi'il darinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja." Ya. Di sini fi'il saja, wazannya adalah fa'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini ada fi'il ya, wadda'a, wazannya adalah fa'ala ya. Kemudian qala, wazannya adalah fa'ala ya. Wadduha demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam ketika sudah saja, sudah menutupi waktu duhanya, menutupi waktu siang ya saja. Kemudian ma wadda'aka ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak meninggalkanmu. Wadda'a itu meninggalkan ya. Wa ma qala, dan tidak membiarkanmu sendirian ya. Qala itu kan sedikit, maksudnya sendirian ya. Seperti itu. Ada 3 fi'il madi ya. Saja wazannya fa'ala, wadda'a wazannya fa'ala, qala wazannya fa'ala. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Perintahnya tadi untuk mendatangkan fi'il madi ya. Akhrajat, akhraja wazannya af'ala ya. Kemudian selanjutnya adalah wa qala, wazannya adalah fa'ala. Naam. Kemudian sudah itu ya, fi'il madinya itu ada ya, kalau tuhadditsu itu kan fi'ilnya fi'il mudhari ya, haddatsa yuhadditsu, tuhadditsu, ini bukan pembahasan kita. Ini ada 2 fi'il berarti di sini, akhrajat wazannya af'ala sama qala wazannya fa'ala. Seperti itu ya, difahami baik-baik. Alhamdulillah selesai pelajaran yang kedua. Insyaallah untuk pelajaran yang ketiga darsus tsalits ya, tentang isim fa'al dan isim maf'ul, nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tadi fi'il tsulats mazid difahami dulu ya. Wazan 9 wazan yang sudah kita sebutkan dalam kitab ini, dan ada tambahan masih ada, berarti kan 12 wazan. Berarti kalau 9 berarti masih kurang 4 wazan lagi yang belum disebutkan, tapi itu yang ada dulu antum hafalkan di kaidah tadi, terutama di sini ya. Di kaidah di sini antum fahami baik-baik, hafalkan kalau bisa, hafalkan ini mazid,
mujarrad, wazan-wazannya. Kemudian tadi ada juga pembahasan tentang lazim sama muta'addi. Diperhatikan baik-baik contoh-contohnya, fahami baik-baik definisinya. Kita cobakan dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.